10 tahun, keluarga Doreng menunggu kedatangan keluarga Gurami untuk minta maaf. Tapi yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Isi Doreng tercengang. Ketika hari raya menandai tahun ke-11, menyaraknya suara beduk. Di atas meja toples-toples plastik dengan biskuit hari raya. Kue-kue itu terasa menorehkan kembali sakit yang dideritanya. Akibat keluarga Gurami membatalkan dengan tiba-tiba perkawinan anak mereka. Mereka menuduh Ami, putri sulung Doreng yang akan mengarungi bahtera keluarga dengan Bako. Putra sulung keluarga Gurami telah melakukan pengkhianatan. Gurami sekeluarga dengan tandas mengatakan bahwa Bako tidak bertanggung jawab atas bayi dalam kandungan Ami. Keluarga Dore mendapat aib besar, walaupun mereka kemudian dapat membuktikan bahwa Ami tidak pernah berbadan dua. Masyarakat sudah lebih dahulu menerima informasi salah bahwa Ami berkhianat, dan dosa macam itu sulit untuk dihapuskan. Hanya dengan kepungan hati sambil menahan rasa sakit dan malu, mereka dapat tegak sambil merawat Ami yang nyaris bunuh diri karena musibah itu. Meskipun luka keluarga itu tak tersembuhkan, tetapi dari tahun ke tahun mereka mencoba sedikit demi sedikit melupakan peristiwa itu. Yang tak bisa diperbaiki adalah tekad Ami yang telah bersumpah untuk tidak bersuami seumur hidupnya. Tak seorang pun tahu apakah semua itu sebenarnya karena salah paham atau hasutan orang-orang iri yang tak mau kedua keluarga itu bersatu, atau karena faktor-faktor kesengajaan dari keluarga Gurami yang menghendaki Bako kawin dengan wanita lain. Kecurigaan-kecurigaan tentu saja ada, tetapi bukti-bukti sulit dicari. Keluarga Doreng hanya bisa menduga-duga. Besar harapan mereka, satu ketika keluarga Gurami akan muncul di suatu hari raya, bersalam-salaman dan menghubur permusuhan. Tapi rupanya tak semua orang bisa mengakui kesalahannya. Buktinya sampai sekarang mereka tidak datang, kata Doreng pada istrinya, seminggu setelah hari raya. Karena itu aku memutuskan untuk mendahului mereka berkunjung untuk maaf-maafan. Siapa tahu justru karena kesalahannya mereka merasa segan untuk datang. Kita harus meringankan beban penderitaan mereka mendahului mengunjunginya. Tapi Mas, bagaimana kalau mereka menyangka kita minta maaf benar-benar? Bagaimana kalau mereka menyangka kita mengungkit-ungkit permusuhan lama? Bagaimana kalau mereka justru tersinggung dan marah? Kalau mengakui kesalahan saja tidak bisa, bagaimana mungkin mereka akan bisa menghargai kebaikan? Semua itu memerlukan kesiapan dan saya kira mereka tidak siap. Soalnya aku tidak mau deg-degan menunggu setiap tahun kapan mereka datang minta maaf. Tidak peduli mereka tahu atau tidak, kita datang ke situ dan salam-salaman. Jadi kalau selama ini mereka menyangka kita yang salah, biar selesai sudah. Nanti suatu ketika mereka akan tahu bagaimana sebetulnya duduk perkaranya. Apakah kita harus takut berbuat baik? Apakah kita harus takut berbuat jujur? Walhasil, sebulan setelah hari raya, keluarga Doreng seluruhnya mengadakan kunjungan besar-besaran ke rumah keluarga Gurami. Bahkan Ami, yang telah mendapatkan kedudukan baik dan hidup memelihara seorang anak angkat, turut mendukung dengan wajah yang ceria. Seluruh kampung memperhatikan sepak terjang itu. Mereka bagi terlihat tontonan yang asyik. Semua orang keluar rumah dan memperhatikan keluarga Doreng mengetuk pintu keluarga Gurami. Tetapi apa yang terjadi? Rupanya berita kunjungan itu datang lebih cepat dari keluarga Doreng. Seluruh keluarga Gurami telah pergi meninggalkan rumah. Keluarga Doreng hanya mengetuk sebuah rumah besar yang kosong. Bunyi ketukan itu begitu pahit sehingga yang mengetuk tiba-tiba merasa malu sekali. Doreng pucat pasi karena ia telah menjerumuskan keluarganya pada malu yang tak bisa ditanggung lagi. Namun demikian, dengan sia-sia kegagahannya, ia masih berusaha berbicara untuk membesarkan nyari keluarganya. Kita datang dengan niat baik, tapi kita pulang membawa kepahitan yang lebih kental lagi. Semoga ini tidak mengurangi kegagahan kita untuk tetap membuat baik kepada manusia lain, meskipun tidak ada harapan akan dibalas dengan kebaikan. Semoga ini tidak mengajar kita untuk takut berbuat baik, meskipun tidak dijamin timbal baliknya.